يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Baik, ayah bunda semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Raisa Fajriya, saya pemegang program UKS di Puskesmas Kenali Besar. Di tengah-tengah kita juga ada Dokter Reni yang merupakan dokter dari tim vaksinasi. Jadi nanti apabila ada pertanyaan dari ayah bunda selama kegiatan sosialisasi ini bisa langsung ditanyakan. Mungkin ini ya, COVID seperti yang kita ketahui gitu, ini udah masuk tahun kedua. Awalnya itu sebenarnya di 2019 itu di Cina gitu. Masuk ke kita itu sekitar bulan Maret. Ini udah hampir 2 tahun dengan gejala klinis yang khas sekali itu demam, batuk pilek, ada gangguan pernafasan, sesak kayak gitu. Ada sakit tenggorokan, letih dan lesu. Mungkin dari kita semua sudah hafal nih apa saja sih gejala-gejala klinis karena sudah cukup lama penyakit ini ada di lingkungan kita. Nah, ini saya mau update informasi COVID dan vaksinasi di Kota Jambi hari kemarin dari Humas Kota yang lagi proses yang ada konfirmasi positif, terkonfirmasi positif itu ada 1 orang, udah 9.481 itu udah sembuh. Nah, total semuanya itu ada 9.822 Kota Jambi yang terkonfirmasi COVID-19. Dan untuk di kecamatan kita kan di Alam Barajo, wilayah kerja kami itu ada di Bagan Pete dan Kenali Besar. Kita udah masuk ke zona hijau. Alhamdulillah di Kota Jambi semuanya sudah zona hijau. Ya. Sudah hijau. Nah, untuk capaian vaksinasi alhamdulillah sudah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik itu sudah, dan anak remaja itu sudah lebih dari 100%. Tapi untuk lansia, untuk kelompok rentan itu masih di bawah 100%. Nah, mulai bulan Desember tanggal 12 kalau nggak salah itu kan sudah mulai vaksinasi untuk anak umur 6 sampai 11 tahun. Dan capaian kita baru 18%. Nah, ini tadi yang saya bilang, vaksinasi COVID untuk anak-anak itu udah resmi dimulai pada tanggal 14 Desember. Kenapa sih Kota Jambi juga ikut? Nah, karena nih tidak semua kabupaten kota yang melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak umur 6 sampai 11 tahun. Jadinya termasuk kita di Kota Jambi ini harusnya senang gitu karena anak-anak kita bisa ikut vaksinasi COVID gitu karena kita dengan kriteria capaian harus lebih dari 75% tadi untuk kelompok rentan dan lansia baru boleh kita untuk vaksinasi kepada anak-anak. Nah, kemarin pelaksanaan kick-off-nya yang pertama itu di 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dengan sasaran kurang lebih semuanya 1.175. Nah, setelah itu barulah dilaksanakan di kota-kota, kabupaten kota lainnya, dan Kota Jambi termasuk salah satunya. Kalau kami di Kenali Besar, bulan Desember kemarin sudah melaksanakan di 3 sekolah, jadi ada SD Negeri 222, SD Negeri 211, SD Negeri 219. Dan insya Allah untuk di Nuril kita akan lanjut di minggu depan, di tanggal 11, 12, dan 13. Pada hari ini lagi berlanjut di SD 116 ya.
Nah, apa sih tujuannya? Jadi anak-anak ini agar segera bisa dapat vaksin. Setelah vaksin, insya Allah kita bisa membentuk kekebalan komunitas. Jadi bukan hanya dari orang tua, bukan hanya dari gurunya, tapi anak-anak juga bisa membentuk kekebalan komunitas, bisa melindungi orang-orang, teman-teman yang tidak bisa divaksinasi. Ini vaksin anak, perlindungan ekstra menghadapi pandemi. Faktanya, jadi kita vaksinasi COVID pada anak ini pakainya Sinovac. Jadi sudah dapat izin penggunaan darurat dari BPOM RI, sudah melalui uji coba, sudah dan pemantauan yang dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, pos pelayanan vaksinasi, sekolah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Jadi anak-anak kan nggak hanya ada di sekolah, tapi ada di lembaga. Dan yang nggak sekolah bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Alhamdulillah karena puskesmas skala besar, insya Allah berhubungan baik dengan sekolah-sekolah yang ada di lingkungan wilayah kerjanya. Insya Allah kami akan mendatangi sekolah-sekolah. Jadi sekolah nggak repot nyuruh anak-anaknya ke puskesmas untuk menghindari penumpukan. Jadi bisa diatur sama sekolah anak-anaknya agar tidak terlalu ramai pada saat vaksinasi. Nah, ini surat dari Dinas Kesehatan, melanjuti surat dari Sekretaris Jenderal Kemenkes yang diteruskan oleh Dinas Kesehatan Kota. Jadi untuk memerintahkan kami untuk memberikan pelayanan vaksinasi untuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah sederajat mulai dari hari Senin tanggal 20 Desember. Vaksinnya sama, vaksinnya Sinovac. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan kartu kendali pelayanan vaksinasi. Nanti ketika pada saat pelaksanaan vaksinasi H-1, insya Allah nanti kartu ini akan dibagikan kepada wali murid gitu, dan harus dibawa ketika pada pelaksanaan vaksinasi untuk menghindari lama untuk menulis. Jadi sudah diisi dulu di rumah, hanya poin A yang diisi di rumah. Nah, nanti akan diverifikasi lagi oleh petugas pada saat pengentrian data ke Piker. Mungkin untuk ayah bunda yang sudah pernah vaksinasi, ini tidak asing lagi. Gitu. Nah, mungkin bisa kita mulai dari nama ini nama Ananda, ditulis. Nik bisa dilihat di KK, ada di pinggirnya ada nomor induk keluarga anak, tanggal lahir dimasukkan, terus ada nomor handphone orang tua boleh, alamat yang bersangkutan. Nah, nanti kalau untuk vaksin yang diberikan pada dosis pertama nanti bisa petugas nanti yang mengisinya. Setelah itu nanti akan diverifikasi lagi sama petugas ketika pada saat pelaksanaan vaksinasi. Ini di meja 2, ini nanti pada saat pelaksanaan akan ada dilakukan pemeriksaan suhu juga, sama seperti biasanya. Apabila lebih dari 37,5, vaksinasi ditunda sampai Ananda sembuh. Jadi misalnya kondisi Ananda lagi sakit, lagi demam, nggak apa-apa, kabari aja sekolah, nanti vaksinasinya ditunda ya sampai sembuh. Tensi juga apabila lebih dari 140/90 akan dilakukan pengukuran sampai diulang sampai 5 kali. Jadi misalnya nih Ananda tinggi tensinya 140/100 misalnya atau per 90, nanti akan disuruh istirahat dulu oleh petugasnya dan 10 menit lagi akan dicek lagi. Jadi jika masih tinggi maka vaksinasi akan ditunda. Dan misalnya nanti udah 2 kali ikut tapi masih juga tinggi, akan dirujuk ke rumah sakit gitu. Jadi bisa vaksinasinya di sana. Nih, pertanyaan nih, kemarin kan Ananda habis bias bulan imunisasi anak sekolah yang imunisasi campak, DT, TD. Nah, itu kan kemarin dilaksanakan pada bulan November, November kalau nggak salah. Nah, apabila ada yang baru vaksinasinya di bulan Desember, dicek apakah anak mendapatkan vaksin lain atau vaksin rutin kurang dari 2 minggu sebelumnya. Kalau dari
kalau dari kementerian kemarin mereka menyarankan sebulan sebelum gitu. Insya Allah kalau Nuril kan pelaksananya tanggal 11, 12, 13. Insya Allah tidak ada lagi yang bias sudah selesai semua. Pelaksanaan biasnya itu akhir November, kalau nggak itu awal Desember. Jadi insya Allah sudah lebih dari 1 bulan. Apakah anak pernah sakit COVID? Nah, jika iya, untuk derajat ringan dan sedang, vaksinasi ditunda 1 bulan setelah sembuh. Untuk derajat berat, vaksinasi ditunda 3 bulan setelah sembuh. Setelah itu, apakah dalam keluarga terdapat kontak dengan pasien COVID? Nah, jika ada kontak, misalnya ayahnya COVID gitu, vaksinasi ditunda 2 minggu. Terus, apakah saat ini anak-anak menderita demam atau batuk pilek atau nyeri menelan atau muntah atau diare? Nah, vaksinasi ditunda, dianjurkan berobat dulu, setelah sembuh nanti akan boleh vaksinasi. Setelah itu, apakah Ananda dalam 7 hari terakhir ada dirawat di rumah sakit, ada sesak nafas, kejang, tidak sadar, terus ada berdebar-debar, pendarahan, hipertensi. Nah, kalau iya, vaksinasi ditunda sampai dinyatakan sembuh. Terus, ini nanti yang mengisinya nanti petugas, tapi mungkin kalau misalnya orang tua tidak bisa mendampingi pada saat pelaksanaan vaksinasi, mohon sampaikan kepada wali kelas. Jadi, wali kelas bisa mendampingi Ananda ketika di-screening oleh dokter. Jadi jangan khawatir, pada saat vaksinasi nanti ada dokter yang akan men-screening anak-anak, diharapkan ada yang mendampingi. Kalau untuk anak kelas 1 mungkin 1, 2, 3 masih perlu pendampingan. Kalau bisa orang tuanya datang, orang tuanya boleh untuk datang karena yang tahu riwayat kondisi anak adalah orang tua. Nah, seperti yang nomor 6, apakah anak sedang menderita gangguan imunitas? Itu kan kalau guru kan ustazah di sekolah kan nggak bisa melihat yang dalam, cuma bisa lihat fisik aja seperti itu. Apakah ada autoimun, ada defisiensi imun, hiperimun gitu. Kalau iya, vaksinasi ditunda sampai diizinkan oleh dokter yang merawatnya. Apabila ayah dan bunda ragu, apakah anak saya kayaknya nggak ada sakit deh, atau kayaknya sakit lah, tapi kayaknya bisa nggak ya divaksin gitu kan, masih ragu, boleh berobat dulu ke dokter yang menangani Ananda. Boleh minta apabila tidak boleh divaksinasi, boleh minta surat keterangan dari dokter yang merawat. Jadi misalnya Anda ternyata ada kasus autoimun seandainya. Jadi dokter yang merawatnya boleh membuat rekomendasi bahwa Ananda tidak bisa divaksinasi. Selain itu nih ada, apakah saat ini anak sedang menjalani pengobatan imunosupresan jangka panjang, minum steroid lebih dari 2 minggu gitu. Ya. Sama seperti yang tadi, kalau iya vaksinasi akan ditunda sampai diizinkan oleh dokter yang merawatnya. Kalau dokter sudah mengizinkan, insya Allah nggak apa-apa gitu, nanti kami akan vaksinasi. Ini ada lagi, apakah anak mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak nafas, luka, urtikaria di seluruh tubuh, atau gejala shock, misalnya pas ketika bias pada bulan November kemarin, ketika disuntik, Ananda sesak gitu, Ananda langsung buka-buka seluruh tubuh. Nah, kalau itu berarti vaksinasinya tidak di puskesmas, tapi nanti di rumah sakit disarankan, ya. Sama seperti Ananda, apakah menyandang penyakit hemofilia atau kelainan pemumpuan darah, sama vaksinasinya disarankan di rumah sakit. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dokter ketika screening kesehatan nanti, screening Ananda nanti ketika pelaksanaan vaksinasi. Diharapkan orang tua untuk menyampaikan kepada wali murid apabila tidak bisa ikut pada saat vaksinasi. Jadi wali muridnya tahu kondisi-kondisi Ananda. Ini 13 kondisi anak yang tidak boleh disuntik. Ya, sama seperti yang tadi, ada defisiensi imun primer, ada autoimun, ada punya penyakit sindrom Guillain-Barré, terus
kanker, sedang menjalani kemoterapi, sedang demam, baru sembuh COVID, pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan, anak atau remaja hipertensi, ada DM, dan punya penyakit-penyakit kronik atau kelainan lainnya yang tidak terkendali. Intinya kalau Ananda ada penyakit yang ada di sini, boleh kontrol dulu ke dokternya yang biasa merawat, boleh minta surat rekomendasi bahwa Ananda bisa atau tidak untuk divaksinasi. Nah, ayah bunda jangan, insya Allah ini tidak ada. Ini ada gejala-gejala indikasi KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini bukan hanya terjadi di vaksin COVID aja, tapi di vaksin anak yang biasanya juga ada. Misalnya ada nyeri di lengannya, biasanya kalau kita kemarin di Nuril habis suntik, jangan lupa dikompres ya. Tuh, jangan lupa diminum ya obat paracetamolnya gitu. Kalau demam, sama penanganannya seperti kita lagi vaksin COVID ini, gitu ya. Ada biasanya nih, ada yang nyeri, ada yang sakit kepala, ada yang nyeri otot. Insya Allah sih enggak, karena memang kalau kita kan pakainya Sinovac. Sinovac ini dengan KIPI-nya tuh rendah. Sama seperti orang tua yang sudah divaksin COVID kan dengan Sinovac, ada yang nggak apa-apa, ada yang biasa aja, ada yang kepala sakit, ada yang demam gitu. Itu nggak masalah karena tubuh lagi bereaksi dengan vaksinnya. Nah, apabila ada gejala KIPI seperti ini, jangan panik gitu. Segera lakukan penanganan jika anak mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi. Pertama nih, anak setelah divaksin jangan dulu bermain, stop dulu mainnya, jangan dulu main bola, jangan dulu aktivitas yang padat. Jadi pada hari itu setelah divaksinasi, anak Ananda diharapkan untuk istirahat, full istirahat dulu. Nah, apabila Ananda demam, boleh minum obat penurun panas. Terus memastikan anak mengkonsumsi air yang cukup. Jadi biar tidak demam. Biasanya kalau anak-anak itu kalau sudah jarang minum, biasanya tuh sakit kepala. Kalau udah sakit kepala biasanya demam. Jadi memastikan anak untuk mengkonsumsi air yang cukup. Terus atasi rasa nyeri di tempat bekas suntikan dengan tetap menggerakkannya. Jadi tangannya boleh digerak-gerakin. Jadi setelah disuntik jangan tegang, tetap boleh digerak-gerakkan, boleh dikompres dengan air dingin di bagian yang nyeri. Apabila kondisinya panasnya nggak turun-turun gitu, atau misalnya bengkaknya nggak kempes-kempes, masih merahnya merah meradang gitu, boleh dilaporkan ke sekolah atau kami ada kontak personnya bisa menghubungi. Jadi orang tua bisa dijelaskan step by step cara penanganan KIPI-nya. Boleh baca lebih lanjut, ada websitenya kipi.covid19.go.id ya, untuk baca orang tua untuk lebih lanjut. Nah, ini ada link, mungkin bisa dilihat link covid19.go.id. Ini ada tentang hoax, ada tentang misalnya seputar COVID, seputar KIPI, ini semuanya sudah ada di sini. Mungkin ayah bunda yang ingin melihat jauh, membaca-baca, boleh dibaca di link sini. Semuanya insya Allah ada. Mungkin ini sekian dari saya. Harapannya minggu depan Ananda bisa sehat-sehat semua, sehingga bisa ikut pelaksanaan vaksinasi di Nurul Ilmi. Karena jujur untuk vaksinasi anak sekarang itu kita sekarang tabrak-tabrakan dengan vaksinasi di dinas-dinas vaksin booster sekarang bunda. Jadi ayah bunda Nurul Ilmi termasuk sekolah yang kami prioritaskan untuk melaksanakan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Karena yaitu sekolah sudah memfasilitasi, hubungan kita bagus gitu. Jadi kami memprioritaskan Nuril untuk minggu depan untuk tetap dilaksanakan vaksinasi untuk anak-anak ya. Diharapkan ayah bunda berpartisipasi untuk
menciptakan kekebalan komunitas di tempat kita di Nurul Ilmi, karena alhamdulillah semua guru sudah divaksin, tinggal anak-anak lagi. Jadi kalau sudah itu, insya Allah ada kekebalan komunitas, anak-anak kita terbebas dari COVID, insya Allah pandemi segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali dengan kondisi yang lebih baik dari ini. Mungkin itu sekian dari saya. Setelah ini kita bisa sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nanti ada dokter juga yang bisa menjawab apabila saya masih kurang ilmunya. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter ini udah bergabung, jadi dokter ini nanti bisa bantu jawab nih, Dok. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama mungkin saya lihat di chat ya. Assalamualaikum Bu. Kalau baru sunat boleh divaksinasi atau tidak? Ya, sunatnya udah berapa lama Ibu? Terus ada masih minum obat kayak amoksisilin, ada dexamethasone. Terus lukanya gimana? Sudah kering? Anaknya ada demam nggak? Kalau misalnya tidak ada keluhan demam, lukanya kering, pengobatan sudah selesai, boleh silakan divaksin dalam catatan kondisi anak fit. Ya, nanti daftar aja, di screening dulu tensi, nanti screening sama dokter. Itu. Yang penting tidak tanda infeksi dan suhu tubuh tensinya normal, stabil. Dan di screening sama dokter lagi ya. Oke, jadi kalau baru sunat, selesaikan pengobatan dulu. Pengobatan selesai. Kalau sudah selesai, boleh ya divaksinasi. Nanti akan di screening dulu. Jadi saya tidak dari dokter ya. Oh, ya. Saat datang itu screening sama dokter karena kita mau tensi sama ukur suhu ya. Jadi tahu anaknya demam atau tidak, fit atau tidak, Ibu ya. Oke. Yang kedua, ya. Kenapa nggak pakai Moderna, Bu? Ya, saya izin menjawab. Jadi Moderna ini kan kita mengikuti instruksi dari pemerintah ya. Instruksi dari pemerintah, dari Dinkes menyarankan kita pakainya Sinovac, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi Sinovac itu dipilih karena memang sudah ada instruksi pemakaiannya Sinovac untuk anak 6 sampai 11 tahun. Kalau Moderna atau kenapa nggak Pfizer atau yang vaksin Nusantara lainnya, nah itu mungkin dari pemerintah ya yang memang sudah diinstruksikan kita menjalankannya Sinovac gitu sesuai instruksi. Iya, baik. Mungkin juga sekaligus karena Sinovac ini kan kejadian kipinya rendah kali ya. Mungkin jadi pemerintah mengambil Sinovac untuk divaksinasi untuk anak 6 sampai 11 tahun. Ya, Bu ya. Yang ketiga, Bu Reni, kalau anak baru cacar air tanggal 1 Januari kemarin, boleh nggak ikut vaksin tanggal 13 nanti? Iya, kalau yang untuk cacar air ya, cacar air itu kan virus ya. Kalau virus berarti anaknya harus ditunggu dulu sampai benar-benar sehat. Karena virus cacar itu kan varicella. Ini kan kita kan untuk membentuk antibodi kan pemberian vaksinasi ini. Jadi diharapkan anak benar-benar dalam kondisi sehat, fit. Kalau masih kena varicella kan dia berarti terinfeksi virus, virusnya varicella. Jadi kalau saran saya anaknya ditunggu dulu sampai sehat, pengobatan selesai, sembuh, tidak ada keluhan, baru silahkan vaksin. Agar dia siap tubuhnya menerima vaksinasi tersebut. Pembentukan antibodinya juga sempurna. Ya. Oke. Jadi kan dia habis cacarnya tanggal 1, Bu. Nanti kan jadwal vaksin tanggal 13. Ya. Jadi kalau misalnya kondisi anaknya sudah fit, boleh datang aja. Nanti akan di-screening oleh dokter ya. Iya. Selanjutnya, ada yang setahun yang lalu didiagnosa TB kelenjar, udah minum obat selama 1 tahun. Sekarang udah dinyatakan sembuh, apa boleh divaksin? Oke, 1 tahun yang lalu TB kelenjar pengobatan selesai, boleh silakan divaksin. Tetap screening, mengikuti instruksi dari dokter ya. Nanti silakan datang anaknya, mengikuti instruksi dari dokternya apakah boleh screening atau tidak. Kalau 1 tahun yang lalu insya Allah boleh, asal kondisinya bagus ya anaknya ya, tidak ada batuk lagi, tidak ada demam lagi, tidak ada batuk pilek, nyeri menelan, silakan datang ya.
karena udah 1 tahun. Kalau dia Ya. kurang dari 2 minggu pengobatan OAT atau TB, baru itu belum bisa kita vaksin, kita tunda ya. Oke. Insya Allah boleh ya Bun ya, itu ya. Kalau yang punya riwayat asma gimana Bu? Ya, riwayat asma, anak-anak yang punya riwayat asma, kita lihat dulu. Makanya nanti kan anak tetap ditensi, diukur suhu, screening sama dokter. Nah, nanti saya lihat, kalau misalnya kurang dari 3 minggu, kurang dari 1 minggu tuh ada 3 kali kumat asmanya, serangan asma, seperti sesak napas. Nah, itu biasa kita tunda dulu. Kita suruh konsul sama spesialis anak atau spesialis parunya dulu. Tapi kalau misalnya riwayat asma aja, riwayat misalnya terakhir serangan itu 1 tahun yang lalu, kondisi saat datang itu bagus, nggak ada demam, batuk, sesak, pilek, ya bisa kita vaksin. Ya, tetap mengikuti prosedur SOP ya, registrasi, screening, tensi, suhu. Tuh. Kalau riwayat asma nggak apa-apa, yang penting jangan 1 minggu ini 3 kali dia serangan, itu kita tunda dulu. Ya, konsultasi lah sama spesialis anak. Oke. Terus Bu ada dari Danis ini. Ya. Vaksin ini berlaku nggak untuk kekebalan terhadap varian Omikron? Oke. Kalau yang Omikron itu kita belum ada jurnal resmi ya. Kita kan harus melihat dari jurnal resmi. Kalau untuk menangkal efektivitasnya untuk Omikron atau belum, itu belum ada Ibu jurnal resminya. Jadi dari WHO juga belum bisa dijadikan standar gold standarnya. Apakah ini Sinovac bisa untuk Omikron atau enggak? Karena kan juga saya lihat di Jambi juga belum ada ya Omikron ya. Omikron ini kan biasanya mutasi virusnya tuh penyebarannya itu cepat, tapi angka mortalitasnya tuh rendah, nggak seperti yang Delta ya. Itu. Kalau untuk efektivitas melawan Omikron belum ada jurnal resminya. Kita kan harus berdasarkan base evidence ya. Harus ada jurnal resmi, sudah ada penelitian lebih lanjut, sudah di-share sama Kemenkes WHO, baru kita rilis ya. Setidaknya untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19, karena kita kan mau PTM anak-anak, jadi kita harus memberikan vaksinasi sesuai instruksi pemerintah ya. Ya makasih Bu Reni. Terus ini ada yang mau diulang nih tentang sunat. Kalau yang sunat tadi pun saya bantu jawab. Kalau kondisi anaknya sehat, sunatnya udah kering, udah tidak ada minum obat lagi, boleh divaksinasi. Nanti akan di-screening sama dokter lagi. Iya, benar sekali Bu Raisa. Ya. Terus Bu, anak saya sore setelah jadwal vaksin mau fly ke kota lain. Bermasalah atau tidak? Apakah anaknya harus perlu istirahat total setelah vaksinasi? Ya, terima kasih. Jadi kalau saran saya sebagai dokter tim vaksin, anak-anak itu biasa saya suruh dulu istirahat dulu 1 hari di rumah, jangan melakukan aktivitas berat. Karena anak-anak ini kan setiap orang tuh responnya beda, apalagi anak-anak ya. Nah, kalau untuk perjalanan jauh mungkin dia harus istirahat dulu lah setelah pemberian vaksin. Sebaiknya istirahat dulu lah 1 hari lah kan gitu, untuk melihat kondisinya gimana kan gitu. Ya, kalau perjalanan jauh saya rasa ditunda dulu lah 1 harinya ya, gitu. Karena kan mungkin ada reaksi kayak mungkin dia pegel, nyeri atau hangat-hangat badannya, nggak enak badan, takutnya nambah ini kan dia, nambah nggak enak badan gitu. Ya. Diobservasi dulu lah di rumah sehari ya. Ya. Terus Ibu, bagaimana dengan isu-isu yang ada tentang anak-anak yang ikut vaksin terus meninggal atau ada gejala sakit? Apa ada tanggung jawab dari pihak puskesmas atau sekolah? Mohon maaf sebelumnya. Ya, untuk itu kejadian KIPI itu kan nanti kan ada pelaporannya ya Ibu-Ibu ya. Itu juga yang sempat saya baca itu yang KIPI itu bukan disebabkan oleh vaksin, karena kan dia timbulnya 3 hari ya keluhannya ya, hari Jumat, hari Rabu divaksin, Jumat baru timbul keluhan, demam. Nah, setelah ditelusuri dari Komda atau Komnas KIPI, Komda KIPI daerah, ternyata menyebutnya bukan vaksin, ada penyakit lain. Ya, jadi kita nggak bisa juga meletakkan vaksin ini sebagai penyebabnya, mungkin ada pengaruh lain. Tapi kalau sejauh ini sih, insya Allah, alhamdulillah belum ada sih reaksi-reaksi berat seperti itu. Ya, kalau tanggung jawab dari puskesmas sih, tanggung jawab kita sebagai vaskes pertama ya, pasien yang ada keluhan seperti pusing, mual, pasti kita tata laksana awal, kita kasih oksigen, kita kasih terapi,
Nah, jika berat kan kita rujuknya ke rumah sakit. Rumah sakit itu sudah ada surat edarannya rumah sakit mana aja yang untuk mengatasi KIPI ya. Ada Matahir, ada Bayangkara, ada Manap. Nah, itu sudah ada. Dan saya baca pertanggungjawaban dari pemerintah kalau untuk KIPI juga ada Bu. Itu ya kita berdoa lah insya Allah nggak ada yang berat-berat lah. Selama ini sih belum ada, jangan sampai ya. Terus Bu, vaksin anak dan dewasa apakah sama jenisnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi vaksin anak dan dewasa itu sama yang Sinovac. Pemberiannya 0,5 mili di deltoid kiri, di lengan kiri. 0,5 mili dosis sama seperti vaksin dewasa. Ya, pemberiannya 0,5. 2 dosis jaraknya 30 hari. Nggak ada demam, batuk pilek, nah itu harus kita konsulkan dulu sama spesialis anaknya. Ini memang kelenjar limfadenitis biasa atau limfoma atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau bengkak, habis itu mengecil, anaknya nggak ada demam batuk pilek, kondisinya bagus ya nggak apa-apa, ikut vaksin aja. Nanti kan di screening lagi, kita periksa lagi. Gitu. Dipaparkan, jangan lupa satu lagi permintaan saya, tolong diberitahu dokternya, diingatkan, Bu anak saya ada dulu seperti ini, keluhannya ada penyakit bawaan. Nggak apa-apa, dipaparkan aja semuanya. Jadi kita juga ingat dan kita lebih detail lagi periksanya ya. Oke Bu. Oke. Makasih Dokter Reni. Ya, ada yang nanya nih, rutin minum obat daya tahan tubuh atau herbal amankah divaksin? Mungkin saya aja yang jawab. Nggak apa-apa Bu, aman. Aman untuk divaksin, lebih baik lagi. Jadi udah divaksin, plus ada minum rutin daya tahan tubuh atau herbal, atau plus lagi anaknya rutinin makan buah dan sayur gitu. Jadi tidak hanya obat-obatan, tapi juga kita ada makan makanan yang sehat-sehat juga ya. Jadi tidak ada hubungan antara kalau makan obat nggak boleh divaksin, itu nggak ada. Yang penting jangan steroid ya. Dexamethasone tuh definisinya gini, pemakaian dexamethasone tuh ada anak dengan kondisi khusus imunosupresan atau perlu pemakaian obat terus gitu. Misalnya 2 bulan tuh dia harus terus minum obat dexasteroid gitu. Nah, itu berarti kita tunda dulu gitu. Itu yang dari dokter kan, terapi bulanan ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Kalau ada lagi. Ini sama pertanyaannya Bu, seperti yang tadi ya. Terakhir COVID Januari, akhir Januari. Ini akhir Januari berarti tahun lalu ya. Bolehkah divaksin? Boleh kan jaraknya 3 bulan, 1 bulan ya Bu Ren? Iya. Jarak COVID sama vaksin 1 bulan atau 3 bulan? Kalau yang untuk anak-anak itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi ya, jarak 3 bulan. Sebenarnya kan ada yang kan 1 bulan, tapi untuk anak 3 bulan kita kasih yang Sinovac. Jadi intinya kalau habis COVID untuk anak-anak 3 bulan boleh divaksinasi, ya. Ya. Terus untuk yang dibawa tentang asma, Bu, apakah pernah asma? Sama tadi jawaban dari Bu Reni, kalau yang pernah asma, kalau pada saat udah lama nggak kambuh, udah tahun lalu kambuhnya cuma punya riwayat aja, boleh divaksinasi. Riwayat penyakit, ya, tidak apa-apa, tidak vaksin. Misal jangan 1 minggu 3 kali serangan terus, pagi, siang, malam serangan, aku terus sesak, terus ya itu berarti berat kondisinya. Kan asma tuh ada derajat ringan, sedang, berat, intermittent, persistent. Nah itu ada, itu yang makanya kalau nggak 1 minggu ya nggak apa-apa, konsultasi aja, dikasih tahu, Bu anak saya riwayat asma, nanti mungkin kita periksa dulu auskultasi, ada wheezingnya nggak, ya Bu ya. Ada lagi Bu Ren, punya riwayat step dari usia 8 bulan, terus berat badannya nggak pernah lebih dari 20 sampai 23, ada larangan makan mie sampai sama dokter, gimana, boleh nggak vaksin? Riwayat apa nih tadi? Riwayat step 8 bulan untuk sekarang, alhamdulillah badannya nggak pernah lebih dari 20 dan nggak ada larangan makan mie. Dokter nggak bisa, dokter. Gimana dokter dengan vaksinnya? Oh iya. Sekarang ada kejang ulangan. Kalau misalnya tidak ada riwayat terakhir step 8 bulan dan tidak dalam pengobatan, minum obat epilepsi itu kan ada. Nah, itu obat epilepsi berarti dia masih dipantau sama dokter. Nah, mintalah konsultasi surat rekomendasi layak vaksin dari spesialis anaknya gitu.
Tapi kalau cuma riwayat umur 8 bulan dan selama ini imunisasi ikut terus di SD, tidak ada keluhan, ya sebenarnya nggak apa-apa. Tetap datang aja screening nanti sama dokter gitu. Kalau terakhir kejangnya 8 bulan ya berarti kan riwayat. Kita harus tahu bedain penyakit yang sampai sekarang masih kumat sama riwayat penyakit dahulu. RPD namanya. Kalau RPD itu dulu, sekarang udah bagus, stabil, bisa divaksin gitu. Kecuali masih ada serangan, misalnya suka kejang, anaknya masih minum obat, nah berarti saya minta dulu surat rekomendasi dari spesialis anak. Gitu. Oke. Sudah, kalau ada pernah kena flek di paru kali ini, Bu? Iya. Bayi pernah kena flek, gimana, boleh nggak? Iya. 1 tahun tadi Bu Reni ya? Iya. Dia flek di paru umur berapa? Waktu bayi, Bu, pernah pengobatan 6 bulan. Ya. Kalau sekarang kondisinya stabil, bagus, nggak apa-apa, divaksin aja, nggak apa-apa. Ya, yang penting sehat, lagi nggak demam, batuk pilek, nyeri menelan, muntah, mencret anaknya ya. Suhu bagus, silakan datang screening ya. Itu riwayat berarti, nggak apa-apa. Ya, kecuali masih minum obat 2 minggu nih masih minum obat TB ya nggak bisa, belum, tunda dulu ya. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang dibawa itu sudah dijawab tadi sama Dokter Reni. Kayak ada lagi yang mau nanya, anaknya akhir Agustus COVID, bolehkah divaksin? 3 bulan setelah COVID boleh divaksin. Anak ya. Asal kondisinya sehat. Yang penting kondisi anak tuh, saya minta kondisi anaknya tuh tidak lagi demam, batuk, pilek, nyeri menelan, muntah, mencret. Terus itu ya, tidak terpapar COVID 1 bulan, tidak ada kontak, kan gitu, tidak ada penyakit keganasan. Kalau ada penyakit keganasan, silahkan konsultasi sama spesialis anaknya dulu. Minta surat layak vaksin atau tidak. Itu ya. Untuk Bunda Lovely, vaksinnya iya Bun, vaksin Sinovac. Tadi udah kita paparkan. Iya. Untuk anak-anak semuanya. Untuk anak-anak 6-11 tahun kita pakai Sinovac. Ya. Sudah fix, sudah sama pemerintah, rilisnya sudah ada, surat edarannya, kita mengikuti anjuran pemerintah Sinovac. Ya. Gimana ya Bunda, ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung ada dokter yang langsung menangani vaksinasi anak Anda nanti. Ya. Jadi biar nggak ada keraguan, insya Allah nanti ketika pelaksanaan vaksinasi. Ya. Kalau bisa saya usul ya, kalau waktu vaksin, kalau bisa anak-anaknya pas libur ya, maksudnya 1 hari vaksin itu di libur sekolah, lagi nggak mengikuti kegiatan belajar mengajar, karena kan biar habis vaksin terus pulang istirahat itu kalau bisa gitu. Soalnya takutnya habis vaksin lanjut lagi. Anak-anak ini kan kalau di SD nih kadang dia main, dia lari-larian gitu. Kalau kita vaksin ke SD itu gitu, dia lari-larian, pasti kan kumpul sama teman-teman lari-lari. Habis itu vaksin, takutnya kan kondisi apanya juga kan mungkin dia nanti kaget apa-apa gitu. Kalau bagusnya kan tenang gitu kan, mau vaksin tenang, setelah vaksin tenang gitu. Ya saran saya sih kalau untuk sekolah. Ya mungkin bisa jadi saran masukan untuk sekolah. Jadi setelah vaksin nanti anaknya langsung dijemput gitu Bu Ren ya. Ya. Langsung orang tua langsung bawa pulang. Jadi lebih tenang kan gitu. Terus Selama, kalau yang misalnya kondisi khusus kayak komorbid, kalau ada penyakit jantung bawaan, tolong sekali diingatkan. Terus kalau misalnya ada penyakit yang agak berat, konsultasilah dulu sama spesialis anak. Atau dalam pengobatan rutin anaknya, pengobatan rutin itu minum obat dari dokter non-stop. Misalnya setiap hari harus minum obat, misalnya sakit kanker atau kemo apa-apa. Dan penyakit-penyakit lainnya lah pokoknya. Nah, itu konsultasilah sama spesialis anaknya, minta surat layak vaksin. Silakan bawa ke kami. Gitu. Ya, kalau ada yang mengganjal atau yang masih kurang jelas anak saya ini boleh vaksin atau tidak, konsultasi sama spesialis anak, gitu ya. Ada lagi ada lagi ya Bunda? Apa? Saya rasa sudah cukup jelas. Intinya mungkin anak Ananda harus kondisinya sehat, tidak ada batuk pilek tadi seperti yang Bu Reni bilang, kondisi sehat, siap menerima vaksinasi. Kalau bisa orang tuanya mendampingi, apabila orang tua tidak bisa datang, harap menyampaikan kepada wali kelas kondisi-kondisi anak gitu ya. Jadi biar wali kelasnya akan menjelaskan kepada sekolah. Mungkin itu Bu Ren ya. Iya, itu segitu dulu ya.
Mungkin nanti tambahannya bisa disampaikan ke Ibu Raisa ya. Iya, jangan lupa nanti kartu kendali vaksin insya Allah Senin akan kami bawa ke sekolah, akan dibagikan kepada wali murid, diisi kolom A saja, nanti akan diverifikasi, jadi kita nggak lama lagi nunggu Ananda untuk nulis di kartu kendali yang bagian A aja. Itu Bu Ren. Kartu kendali boleh dibaca ibu-ibu ya di rumah, dipahami. Kalau ada yang nggak ngerti kan nanti bisa pas screening kita tanya lagi gitu. Udah memang dibaca. Sama surat persetujuan vaksin orang tua jangan lupa ditandatangani ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena Ananda belum di bawah 17 tahun perlu surat persetujuan orang tua untuk melaksanakan tindakan perlu ya. Ya, anak istirahat di rumah malamnya jam 8 sudah harus tidur, terus makan sarapan sebelum vaksin, terus kalau bisa bawa minum atau roti ya, kalau menjelang mengantri kan nanti takutnya lapar atau apa kan dia bawa udah persiapan air minum, susu atau roti-roti gitu ya. Dan ini vaksinnya tidak dipaksakan, jika orang tua ada yang kurang setuju atau menolak silakan tulis aja penolakan atau apa gitu ya. Dari pihak puskesmas ataupun kami tidak ada pemaksaan harus wajib vaksin gitu ya. Oke. Mungkin itu sekian. Satu lagi, sebentar lagi kan mau tatap muka nih. Ya. Diharap sebentar lagi kan Ananda mau tatap muka. Udah keluar nih peraturan SKB 4 Menteri, katanya udah mau 100% tatap muka. Nah, mungkin saran saya untuk mumpung ada wali murid di sini, jangan lupa bekali Ananda untuk maskernya, hand sanitizer-nya, terus sering-sering diedukasi anak-anak untuk memakai peralatan sendiri, nggak boleh tukar-tukaran sama teman, makan makanan sendiri gitu ya, karena COVID kita kan masih ada nih, jangan sampai nanti kita pengen tatap muka, takutnya nanti Ananda malah ada klaster baru gitu di sekolah. Kita tolong orang tua untuk jangan lupa siapkan juga masker cadangan di dalam tas Ananda. Jadi misalnya maskernya basah atau kotor, jadi bisa langsung diganti. Ada lagi ya Bunda yang mau ditanyakan? Kalau enggak bisa langsung ditutup sama Bu Asti. Mungkin Bu Asti. Bu Dokter, saya mau nanya, ini anak saya kan belum divaksin sama sekali. Itu kena COVID juga sama adiknya di akhir bulan Agustus 2021. Anak saya usia sekitar 15 tahun. Apa boleh ikut bergabung di vaksin ini, Dokter? Oh iya. Berarti ini ya Bu ya, dari luar ya, dari luar Nurul Ilmi ya. Nanti boleh tetap. Anak saya SMP Nurul Ilmi. Iya, boleh. Silakan nanti mendaftar aja Bu, pendaftarannya sama gurunya ya, karena kan dari guru terus nanti diverifikasi sama tim kita. Ya. Masya Allah. Terima kasih Dokter. Sama-sama Ibu. Baiklah, ada lagi ya Bunda yang mau bertanya? Mungkin sudah cukup jelas. Baiklah, mungkin saya aja nanti saya yang akan menutup. Terima kasih atas kesediaan Ayah Bunda untuk ada di Zoom kita hari ini. Mohon maaf banyak sekali kendala teknis dari tadi pagi. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan vaksinasi untuk anak-anak kita dengan lancar tanpa ada kendala. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, kita bisa kembali ke kondisi normal seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,